Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana pagi ini saya mau mengambil daun sirih ya, untuk mengobati, untuk memandikan ular saya yang luka di rumah. Dimana kita di atas sungai, di atas jembatan gantung ya teman-teman. Kita sedikit berjalan. Kita akan sedikit menanjak ini teman-teman. Jangan lupa terus dukung channel saya Enggo Pujakusuma, di mana kita di sini belajar beredukasi mengenal ular itu yang berbisa ataupun yang tidak berbisa ya teman-teman. Di sini bukan berarti saya lebih paham. Diskusi kita bersama belajar ya teman-teman, supaya kita semua tahu ular itu mana yang berbisa dan tidak berbisa ya teman-teman. Oke, nantikan terus ya teman-teman. Teman-teman, kita sudah sampai di lokasi pengambilan daun sirih ya. Kita coba ambil ya teman-teman. Hati-hati teman-teman, biasanya ini seringkali nih ada ular-ular putih ini teman-teman. Coba naik nih teman-teman. Kalau nggak dipanjat, susah ini teman-teman. Oke teman-teman, daun sirihnya udah dapat kita ambil. Mana itu di atas kita ambil tuh secukupnya. Mudah-mudahan di mana kita melakukan sesuatu ikhtiar itu membantu ular yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh ya teman-teman. Kita menuju pulang nih teman-teman. Di lewat yang atas, kalau ke bawah lagi terlalu jauh nih teman-teman nih. Dimana daun sirihnya segar-segar nih. Ini nanti kita coba akan rebus ya teman-teman. Sudah kita rebus, kita tambahin air dingin, langsung kita rendam pakai ini ya teman-teman. Mana ini sungai Ketahun ya teman-teman. Sungainya sangat deras ini. Oke teman-teman, ini langsung saja kita siapkan air. Satu ada ini tempat pemasakan air panci seperti ini. Langsung kita ambil beberapa helai ya daun sirih yang telah kita ambil tadi, dimana kita sedikit mencuci ya teman-teman. Kita ambil ini, nggak usah banyak-banyak teman-teman. Ini saya ambil banyak seperti ini untuk stok soalnya. Terus kita remas seperti ini ya teman-teman. Kita remas gini, langsung sudah diremas teman-teman, langsung kita masukin sini ya, karena nanti mau kita rebus. Ini tujuannya ini kalau diremas seperti ini teman-teman, supaya cairan yang ada di dalam daun sirih ini dia cepat keluar, tambah lagi dengan hawa panas nih teman-teman. Ini sudah cukup ya teman-teman. Kita coba masak di atas kompor gas. Kita nyalakan apinya tuh.
Ini kita tunggu dia ini sampai mendidih nih ya teman-teman. Tuh, mana nih daun sirinya nih? Kita rebus dulu sampai mendidih. Terus kita tuangkan ke dalam wadah lagi, nanti kita tambahin air dingin lagi nih teman-teman. Udah mulai mendidih nih teman-teman. Kita tunggu lagi ya. Oke teman-teman, dimana ini ular yang mau kita obati ya teman-teman? Ya luka alam, dapat pukulan dari masyarakat ini teman-teman. Dimana pas saya amankan itu posisinya lagi diuber-uber ini teman-teman. Ini teman-teman sama masyarakat nih. Tuh, ularnya lumayan jumbo nih. Pithias carinata ya teman-teman. Tuh lukanya teman-teman. Santai. Ini luka teman. Ini udah luka sobek ini teman-teman. Ini satu. Terus di bagian ekornya lagi teman-teman. Mana ini nama latinnya Pithias carinata ya teman-teman. Atau yang sering disebut king koros. Ini udah jumbo nih teman-teman, segede lengan orang dewasa ini. Kita tutup dulu teman-teman. Berhubung obatnya belum masak, kita rebus ya. Oke teman-teman. Nah, dimana ularnya udah kita masukkan ke dalam box tadi ya. Nah, dimana obatnya udah kita tuangkan ke sini. Udah kita rendam nih teman-teman, seperti ini. Tuh. Dia sangat nyaman nih teman-teman. Ini bekas lukanya nih teman-teman. Ini nggak terlalu besar sih, tapi kita antisipasi ya teman-teman. Nih, ini lukanya nih. Kita mengantisipasi. Tuh. Ya sangat nyaman ini teman-teman. Dimana airnya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya teman-teman. Seperti yang sering dibilang itu suam kuku ataupun hangat kuku teman-teman. Jadi kegunaannya kita merendam ular seperti ini yang lagi dapat alam ataupun dia ada luka-luka alam gitu. Ini sangat mampu sekali nih teman-teman. Dimana kita melakukan ini sekitar 1 minggu itu cukup 3 kali ya teman-teman. Nah, dan lagi juga jangan terlalu sering di handle. Tuh. Kita karantinakan. Sebenarnya kalau untuk jenis ular ini sih dia nggak mudah stres kalau untuk si Pithias carinata ini. Karena dia ini makannya sangat rakus sekali. Jadi mau posisi badannya, tubuhnya seperti apapun, kalau kita masukkan pakannya itu langsung dihantam itu teman-teman. Ini panjangnya sekitar 2,5 meter ini teman-teman. Kalau untuk bagian Sumatera itu memang seperti ini semua ini teman-teman. Jarang yang kita temuin itu yang seperti full black. Oke teman-teman, itu suaranya yang seperti kucing itu maaf sedikit mengganggu ya. Itu peliharaan saya itu. Karena daun sirih ini dia mampu membunuh kuman juga nih teman-teman. Seperti parasit, tungau-tungau. Tapi harus rutin juga gitu. Tapi kalau kita nggak rutin ya percuma aja gitu. Sebab berobat itu nggak sekali sembuh teman-teman. Sini mantap sekali nih teman-teman, gede. Tuh, badannya gede nih teman-teman. Tuh, bekas lukanya teman-teman. Nih, sedikit. Kita rendam pakai daun sirih ya teman-teman. Tuh. Jadi buat teman-teman di rumah kan, kalau reptilnya, ularnya sakit ataupun jamuran, sariawan, ini sangat bermanfaat sekali nih teman-teman, direndam pakai air rebusan daun sirih ya, suam kuku ya teman-teman. Jangan terlalu panas. Nanti kalau terlalu panas bisa mateng ularnya nih teman-teman. Di sini udah sering sih peliharaan saya, ular-ular saya mengalami seperti lecet kandang, nyundul kandang, bit kandang gitu kan, sariawan. Otomatis dia kalau jenis-jenis ular lain teman-teman seperti piton, gonyo, seperti king cobra termasuknya teman-teman, apabila dia itu merasa ya apalagi dia baru dapat gitu, baru datang, baru ditangkap teman-teman, dia itu kalau luka, stres itu nggak mau makan itu teman-teman. Dimana apalagi kalau dia sariawan seperti ular-ular atraksi gitu, gonyo gitu ya, dia kalau udah sariawan di bibir itu nggak akan mau makan itu teman-teman. Jadi salah satunya kita karantinakan dulu,
kita pindahkan ke tempat yang gelap. Kita lakukan seperti ini seminggu itu 3 kali. Kita rendam seperti ini, membersihkan luka-lukanya sariawan itu. Kita rendam pakai air ini. Ya udah, kita karantinakan di tempat yang lebih gelap. Jangan ada pergerakan di sekitar si peliharaan kita gitu. Nanti dia malah tambah stres. Tapi kalau untuk jenis ular ini, Pithias carinata, Inkoros, dia nggak tahu itu yang namanya stres tuh teman-teman. Mau dia asal jangan lukanya terlalu parah gitu, ataupun mau putus gitu, mungkin nggak mau dia makan. Kalau cuma sekedar seperti ini, 10 ekor kodok buduk pun udah dihantam nih teman-teman. Kalau untuk ular sih teman-teman, dia ini gimana ya? Sebenarnya kalau di alam liar, ular ini kalau sekedar lukanya sedikit-sedikit, besar pun lukanya, itu kalau di alam dia bahkan sembuh sendiri teman-teman. Dimana kalau di rumah, kalau kita pelihara, kita cap gitu ya, kalau dia luka otomatis dia nggak mau makan karena dia di dalam kandang terus nih teman-teman, merasa jenuh. Kalau di alam liar kan dia berkelana, pergi sana sini ya. Seiring waktunya berjalan ya lukanya itu sembuh sendiri tanpa diobati teman-teman gitu. Kalau kita kan kita pelihara, kita kasihan gitu, nggak tega kita ngelihat dia luka gitu, kita obati teman-teman. Masih banyak lagi sih cara-cara lain teman-teman. Mungkin ini yang dapat saya lakuin. Tapi yang saya lakuin selama saya mainkan ular ya reptil yang sariawan kayak jamuran kayak ini yang saya lakuin ya teman-teman. Luka sedikit-sedikit ya ini yang saya lakukan pengobatannya teman-teman. Teman di rumah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan tadi ya, mengenai tentang beberapa kejadian ya, ular luka, sariawan, jamur. Karena kalau ular 3 itu dapat kejadian seperti itu, luka, jamur, seperti sariawan gitu ya, itu mudah sekali ular itu nggak mau makan, tergantung jenis ularnya juga gitu ya teman-teman. Jadi yang saya sih selama saya melakukan memelihara ular gitu ya, jadi yang dapat saya lakukan cuman ya itu tadi, pengobatan herbal. Karena senyawa di daun sirih itu dia mampu juga itu membunuh bakteri itu teman-teman, asal tepat cara penanganannya, cara penggunaannya gitu. Saya kalau ular seperti luka sedikit-sedikit itu teman-teman, minimal dia itu 3 kali pengobatan kalau sama saya, direndam pakai air suam kuku ya teman-teman, dan daun sirih yang telah kita rebus tadi, tambahin sedikit air dingin lagi biar dia menjadi suam kuku. Mana itu 3 kali dapat saya lakukan ya teman-teman di dalam 1 minggu. Nah, sudah itu kita karantinakan, kita masukkan ke kandang yang lain. Di situ paling kita kasih makan. Biasanya kalau ular seperti Inkoros tuh nggak jarang yang ketemu yang mogok makan gitu, pasti dia mau makan. Itu sekitar 1 kali ganti kulit itu teman-teman, 1 kali shedding, misalnya itu udah sembuh total itu teman-teman. Tapi kalau dia sebelum shedding dia kering teman-teman, nggak ada berair lagi. Jadi kalau kita lukanya itu berair, itu akan mengakibatkan pembusukan. Apalagi kita handle, jangan di handle teman-teman kalau ularnya luka gitu, kita biarin aja gitu dalam kandang tanpa pengobatan. Jadi ini kan kita bersama belajar. Oh ya, jangan lupa dimana di konten saya kan kita bersama belajar mengenal ular itu yang berbisa dan tidak berbisa. Di sini saya bukan berarti saya lebih paham ya teman-teman, saya juga manusia biasa. Dimana ular yang saya obatin barusan itu ular Pithias carinata ya, suku kolibri, dimana ular itu sama sekali tidak berbisa teman-teman. Mungkin kalau pandangan orang di sini ya, umumnya di tempat saya nih teman-teman, itu kalau ketemu ya udah dihantam, dibunuh. Ular itu sama sekali tidak berbisa. Di sini saya sendirian ya teman-teman. Saya itu gimana? Saya nggak mau masyarakat di sekitar kelilingan saya ini menjadi terlalu awam terhadap ular. Karena tidak semua ular itu berbisa teman-teman. Seandainya ini, kita kan kalau di kampung ini agak sedikit melenceng dari pengobatan ya teman-teman. Nah, kalau di kampung ini kalau digigit ular itu otomatis dia panik, terus dia pikirannya nggak ke lain, pasti ke rumah dukun. Itu pasti sekali ke rumah dukun teman-teman. Dimana pengobatan alternatif dukun itu di sana kita membayar dulu teman-teman, mau dihisap atau enggak. Dan nominalnya itu nggak sedikit teman-teman, 500.000, 700.000, bahkan 1 juta lebih itu teman-teman. Jadi posisinya kalau di diri kita gitu, kita nggak tahu ular itu berbisa ataupun tidak berbisa.
kalau yang tidak berbisa menggigit kita nggak tahu nih ya, otomatis kita panik, kita ikutin lah. Terus kita nggak punya uang, pasti kita berusaha meminjam sini, minjam sana, minjam sini. Itu kan menyusahkan kita itu teman-teman, kalau kita nggak tahu. Karena di sini pandangan masyarakat itu lain dari ular piton, reticulatus, semuanya berbisa teman-teman. Saya ingin menegakkan seperti itu supaya masyarakat tempat saya tinggal ini, umumnya publik, biar tahu mana yang berbisa dan tidak berbisa gitu. Jadi sekapan ular yang itu tidak berbisa itu menggigit, ya udah jangan panik. Sebab suatu kepanikan, kalau kita takut berlebihan, fobia itu susah diobati teman-teman. Fobia itu obatnya di pikiran kita sendiri. Mungkin akan lebih saya jelaskan di konten yang selanjutnya nih teman-teman. Akan saya buka kupas ini teman-teman mengenai cara pengobatan orang itu ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman di rumah jangan lupa dukung channel saya. Tanpa kalian saya nggak akan maju teman-teman. Ini kan gimana ya, mendukung saya buat maju itu semuanya dengan masyarakat seluruh dunia itu mendukung, termasuk kalian yang menonton. Saya di sini dapat dukungan dari teman saya supaya bagaimana masyarakat itu tahu, apalagi umumnya nih di Provinsi Bengkulu nih teman-teman, mana yang berbisa dan tidak berbisa. Itu aja tujuan saya itu, biar tahu. Karena kenapa? Kita itu tidak semua orang itu kaya teman-teman. Mau kita samakan, mau dihisap kapan digigit ular seperti apapun itu dihisap. Kan dukun mana tahu? Taunya yang terutama bukan dukun ini oknum ya. Taunya lain dari jenis piton itu semuanya berbisa. Itu dihisap. Padahal kalau digigit gonyo ataupun piton itu cuma seperti tusuk duri ya teman-teman. Kalau kecil ularnya gitu, itu nggak akan nampakkan efek apapun itu teman-teman. Tapi kalau kita isap, kita kecup, itu bisa-bisa memuat, darah membeku di sini. Jadi ya mungkin akan saya kupas nih di lain hari nih ya teman-teman. Buat teman-teman di rumah, inilah channel saya. Tanpa kalian saya nggak akan bisa maju. Tapi saya berusaha biar masyarakat itu pintar sepintar-pintar mungkin mengenali ular, biar ngerti, biar tidak ada pembodohan. Di sini saya bukan pawang. Di sini saya itu belajar. Kita bersama belajar mengenal ular yang berbisa dengan tidak berbisa. Biar tidak seperti ibaratnya terlalu kuno lah kita teman-teman yang di desa ataupun di mana. Mungkin kalau yang di kota udah tahu mungkin gitu kan, mana yang berbisa dengan tidak berbisa. Banyak di desa-desa kan yang belum ada gadget, yang belum bisa menonton gitu. Ya kita saling-saling mengedukasi lah, intinya mengedukasi nih teman-teman gitu. Jangan lupa terus dukung channel saya Enggo Pujakusuma ya. Di-share, bagikan, sebab tanpa subscribe kalian, tanpa komen kalian, saya tidak akan bisa maju nih teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.